Bukan hanya amal-amal manusia saja yang kami ketahui, tetapi kegiatan semua makhluk dan segala sesuatu yang berkaitan dengan semua makhluk, baik manusia maupun selain manusia, kami hitung, kami kumpulkan dan pelihara dalam kitab induk yang nyata, yakni Lauh Mahfuz, atau semua terjangkau oleh pengetahuan Allah yang maha luas. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dalam ayat ini ada kalimat atau kata wa asarohum. Ini dari kalimat asar, ya, asar panjang. Nah, asar ini merupakan bentuk jami dari asar. Bentuk jami asar, dari asar, jama dari asar. Apa makna dari asar itu? Yakni bekas atau peninggalan. Jadi bekas atau peninggalan. Banyak ulama yang memahami maksud kata ini bermakna amal-amal manusia yang mereka tinggalkan setelah kepergian mereka. Jadi sebagian dari ulama-ulama yang banyak yang memahami bahwa makna dari asar ini amal-amal manusia yang mereka tinggalkan setelah kepergian mereka, setelah mati. Seperti harta benda, ya, harta benda yang ditinggalkan untuk wakaf, yang diwakafkan, atau ilmu yang ia tulis, ia bukukan, atau ilmu-ilmu yang telah ia ajarkan. Itu juga merupakan asar. Atau bangunan yang mereka tinggalkan untuk keperluan sosial, yang digunakan untuk sosial, dan semacamnya lah. Nah, dalam konteks ini Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang memulai atau merintis dalam Islam satu kebaikan, maka dia akan memperoleh ganjarannya, dan ganjaran orang-orang yang mengerjakan sesudahnya tanpa sedikit pun berkurang ganjaran mereka yang mengerjakan sesudah perintis itu. Dan siapa yang mulai merintis dalam Islam satu dosa, maka dia akan memperoleh dosanya dan dosa orang-orang yang mengerjakan sesudahnya tanpa sedikit pun berkurang dosa mereka yang mengerjakan sesudah perintis itu. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Nah, jadi apabila kita merintis, memulai sesuatu kebajikan dalam Islam, maka ia akan mendapatkan pahala, mendapat ganjaran dari apa yang rintis dan orang-orang yang mengikuti rintisannya itu, meskipun dia telah meninggal, dan tanpa mengurangi pahala dari orang-orang yang mengikuti sesudahnya setelah perintis pertama itu meninggal. Nah, di kali lain Nabi SAW bersabda, tidak seorang pun yang terbunuh secara aniaya kecuali atas putra Adam yang pertama, yakni Qabil yang membunuh saudaranya Habil. Tanggung jawab dari dosa pembunuhan itu karena dia adalah yang pertama melakukan pembunuhan secara aniaya. Ini juga hadis riwayat Bukhari dan Muslim melalui
Ibnu Mas'ud. Ini mengerikan sekali. Pembunuhan yang terjadi secara aniaya, ini tanggung jawabnya si Qabil, karena perintis pertama yang membunuh saudaranya dengan cara aniaya. Masyaallah muslim rahimakumullah. Ada juga yang memahami kata asarahum dalam arti bekas-bekas langkah kaki mereka menuju ketaatan atau kemaksiatan. Ini antara lain berdasarkan sabda Nabi SAW kepada Bani Salamah yang bermaksud pindah ke lokasi dekat Masjid Nabawi. Jadi waktu itu ada Bani Salamah yang tinggalnya cukup jauh dari Masjid Nabawi dan ia ingin pindah mendekati Masjid Nabawi itu. Maka ketika itu masih, karena di sekitar itu masih keadaan masih kosong. Lalu Nabi SAW bersabda 2 kali bahwa tetaplah di tempat tinggal kamu, bekas-bekas kamu ditulis. Demikian